Judul renungan saya pada saat ini adalah Sabat dan Pemeliharaan Tuhan. Saya melihat tadi pagi saya dihubungi oleh Pendeta David untuk boleh menyampaikan renungan pada saat ini. Kami di Papua sudah buka Sabat dan memang saat ini kami sedang berada di Manado untuk rapat pertengahan tahun, sehingga semua daerah sedang ada. Itu sebabnya saya dan Pendeta Mayai ada sama-sama. Renungan saya terambil dari Keluaran pasal 16. Oleh karena acara pada pembukaan Sabat ini bertemakan mana Sabat, yang saya lihat sebagaimana latar belakang dari Pendeta David Rumalang. Dan saya percaya cerita dalam Keluaran pasal yang ke-16 sudah menjadi cerita yang sangat kita pahami dan mungkin kita renungkan itu berulang kali. Ayat inti kita di dalam Keluaran pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Inilah perintah Tuhan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Izinkan saya untuk meringkaskan beberapa tempat dalam cerita perjalanan bangsa Israel yang meninggalkan tanah perhambaan di Mesir sampai tiba pada Keluaran pasalnya yang ke-16 ini. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 15, ketika bangsa Israel meninggalkan tanah perhambaan di Mesir, mereka menghadapi kesulitan di mana air yang menjadi kebutuhan utama bangsa ini, pada waktu mereka tiba di tempat yang namanya Mara, air itu pahit. Tapi Tuhan memberikan mujizat di mana air yang pahit yang tidak dapat diminum, tapi kemudian dapat diminum. Anda boleh baca Keluaran 15 ayat 23 sampai 26. Kemudian berangkatlah bangsa Israel dan singgah di tempat yang bernama Padang Belantara Sin. Sebelum di Padang Belantara Sin, Keluaran 15 ayat 27, bangsa ini singgah di Elim. Mereka berkemah di dekat 12 mata air. Kemudian di Keluaran 16, mereka berkemah juga dalam perjalanan mereka singgah di Padang Belantara Sin. Disinilah cerita tentang mana, dan Allah memperkenalkan kepada bangsa Israel tentang bagaimana pengudusan hari Sabat. Di Padang Belantara Sin Tuhan mengirimkan mana dan juga burung puyuh untuk memberi makan bagi mereka. Nah, saudara-saudara, umat Tuhan sekalian, kita sudah memasuki Sabat Tuhan, matahari sudah terbenam. Firman Tuhan dalam Keluaran 16 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, apa yang terjadi? Bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Mereka bersungut kepada Musa dan Harun. Keluaran pasal 15 ayat 24, apa yang mereka sungutkan? Apa yang akan kami minum? Oleh karena persediaan air yang tidak cukup. Ada air, ada oase di padang gurun, tapi air itu pahit. Tapi Tuhan memberikan mujizat di mana air yang pahit dapat dikonsumsi, oleh karena Allah telah memberikan air itu menjadi air yang layak untuk dikonsumsi. Tapi bukan cuma soal air. Kalau kita baca dalam Keluaran 16 ayat 1 dan 2 dan 3, mereka bersungut apa yang akan kita makan. Jadi apa yang kita minum, Allah sediakan bagi mereka air yang dapat diminum. Sekarang dalam Keluaran 16, bangsa ini bersungut apa yang akan kita makan. Ayat 2 dan ayat ketiga. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka,
Kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saudara umat Tuhan, teman-teman pendeta, secara fisik Israel sudah tinggalkan tanah perhambaan di Mesir yang telah mereka alami penderitaan selama lebih dari 400 tahun. Tapi pikiran mereka masih mengingat-ingat apa yang terjadi di Mesir. Ada pelajaran yang bagus bagi kita sekalian. Pada waktu matahari terbenam, kita menyambut Sabat Tuhan. Jangan lupa, fisik amat terlebih pikiran haruslah difokuskan pada jam-jam kekudusan hari Sabat. Bangsa ini sudah berada jauh dalam perjalanan mereka, tinggalkan tanah perhambaan. Tapi ayat 3 katakan dalam Keluaran 16, mereka malah bersungut kepada Musa, lebih baik kami tinggal di Mesir, menghadapi belanga kuali dengan roti, dengan daging yang kami makan. Kita sedang dalam perjalanan rohani untuk menuju ke Kanan Semawi. Pastikan, jangan fisik kita sudah hampir tiba di rumah yang Tuhan sediakan, tapi pikiran kita masih mengingat-ingat perkara-perkara di Mesir, perkara makan, perkara minum, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ayat 6 dari Keluaran 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara sekalian, Keluaran 16, Tuhan memberikan kepada bangsa ini mana yang setiap hari dikumpulkan. Yang kita tahu bersama keistimewaan daripada mana ini adalah jika ada yang dikumpulkan banyak, waktu ditakar pas. Yang mengumpulkan sedikit, waktu ditakar dan dimakan tidak kurang. Kemudian jika ada mana yang disimpan sampai besoknya, mana itu berbau atau berulat. Tetapi pada waktu hari yang ke-6, 2 kali lipat, sebagaimana ayat inti kita tadi, 2 kali lipat mana itu diberikan. Tuhan mau memberikan kepada bangsa ini sebuah pelajaran sangat-sangat penting tentang bagaimana pengudusan hari Sabat dan jaminan pemeliharaan Tuhan kepada bangsa ini. Itu sebabnya ayat 4 di sana Musa menuliskan apa yang dikatakan firman Tuhan, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukum. Pertanyaan saya, apakah sampai pada peristiwa mana Tuhan sudah memberikan hukum secara tertulis? Belum. Nanti Keluaran 20 di Gunung Sinai barulah Tuhan memberikan hukum secara tertulis. Tetapi ketika peristiwa mana ini terjadi, di mana hari Sabat, hari ke-7 mana itu tidak turun, Tuhan sedang memberikan sebuah kesan dalam pemikiran bangsa ini bahwa sesungguhnya hari Sabat itu bukan nanti terjadi di kaki Gunung Sinai, tetapi jauh sebelumnya, bahkan sebelum nenek moyang bangsa Israel Abraham ada, Sabat itu sudah diberikan. Dan kita tahu bersama sesuai dengan firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 1-3, Sabat sesungguhnya diberikan sejak penciptaan. Sehingga kepada bangsa ini yang kemudian menjadi umat pilihan, bangsa pilihan ini, Tuhan sedang menanamkan kepada mereka betapa pentingnya pengudusan hari Sabat. Janji Tuhan untuk memelihara umatnya bangsa Israel dalam perjalanan. Dalam perjalanan iman kita, kita hidup karena janji Tuhan dan bukan karena setiap teori, setiap penjelasan yang boleh jadi diberikan oleh manusia. Itulah pelajaran yang diberikan kepada bangsa Israel ketika diberikan mana kepada mereka. Ada pelajaran-pelajaran penting yang ingin saya bagikan bersama-sama. Pelajaran bagi pribadi saya dan keluarga, dan juga bagi kita semua sebagai pemelihara Sabat. Mana menyatakan kuasa pemeliharaan Tuhan. Keluaran 16 ayat 6 berbunyi, sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir.
waktu Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel, dia mau menyatakan bahwa mana bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup mereka, rasa lapar, tapi dia mau menyatakan kuasa dan jaminan pemeliharaannya. Itu sebabnya bangsa Israel memakan mana ini dalam Keluaran pasal 16, terus sampai ketika mereka memasuki tanah Kanaan. 40 tahun mereka makan mana, sampai ketika bangsa ini menyeberang sungai Yordan, tiba di tanah Kanaan, mana itu berhenti, karena bangsa Israel telah tiba di tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka. Saudara-saudara, teman-teman pendeta, umat Tuhan sekalian, Sabat menyatakan kuasa pemeliharaan Tuhan. Dia pelihara kita 6 hari, dia beri kita berkat, dia memenuhi hidup kita, dia memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan, apa saja yang kita buat. Dan ketika hari Sabat, dia mau menyatakan bagi kita sekalian kuasa pemeliharaannya. Itu sebabnya Keluaran pasal 20 ayat 8 dan 9 katakan 6 hari lamanya kamu bekerja. Dan Ulangan 28 katakan kalau bukan Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, memberikan berkat, tidak mungkin kita mendapatkan berkat sepanjang 6 hari. Dan Sabat tiba, kita perlu untuk fokuskan pikiran kita karena Sabat adalah milik Tuhan. Pekabaran pelajaran lain yang dapat kita peroleh dari mana adalah mana menyatakan kemuliaan Tuhan. Keluaran 16 ayat 7 sampai ayat 10. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apabila kami ini, apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat kepada kehadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Sabat punya hubungan erat dengan kemuliaan Tuhan. Mana bagi bangsa Israel, Tuhan mau menyatakan bukan hanya kuasa pemeliharaannya, tapi juga dia mau menyatakan kemuliaannya. Sekaligus untuk memberikan pelajaran kepada bangsa ini untuk jangan bersungut. Tuhan yang menyertai mereka. Saudara-saudara umat Tuhan sekalian, ketika kita memasuki Sabat Tuhan, dalam kekudusan hari Sabat, kita akan menyatakan kemuliaan untuk Tuhan. Itu sebabnya Yesaya 58 katakan, cara untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan di hari Sabat adalah jangan melakukan urusan kita, perkara-perkara kita, semua urusan bisnis untuk kepentingan pribadi kita yang itu dilaksanakan sepanjang 6 hari. Tuhan karuniakan bagi kita, hendaklah itu ditiadakan. Bila mana Sabat tiba, adalah waktu untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Pelajaran lain dari mana adalah Allah kita setia dalam pemeliharaan bagi kita sekalian. Keluaran 16 ayat 13 sampai 15. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makanan. Saudara sekalian, Allah kita setia di dalam pemeliharaan. Boleh jadi ketika Sabat tiba, kita mempertanyakan apa yang nanti saya makan di hari Sabat. Apa yang nanti saya minum di hari Sabat. Pakaian apa yang nanti saya pakai untuk pergi beribadah jika kondisi sudah normal, kemudian kita pergi ke gereja. Seringkali pertanyaan-pertanyaan menyangkut hidup perkara-perkara yang sementara itu bisa-bisa mengganggu pikiran Anda dan saya.
pada waktu hari Jumat sore matahari mulai terbenam dan Sabat Tuhan itu tiba. Ingatlah, kalau Allah sanggup memelihara bangsa Israel, memberi mana kepada mereka sepanjang 40 tahun sampai mereka tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan, Allah yang sama akan berjanji untuk memelihara kita semua. Itu sebabnya kita diuji untuk kesetiaan kita soal hari Sabat. Adakah kita setia di hari Sabat? Adakah kita setia di dalam pemeliharaan hari Sabat? Karena Sabat punya hubungan erat dengan ujian kesetiaan kita. Sebagaimana mana yang Tuhan berikan, sekaligus menjadi ujian bagi bangsa Israel. Sebabnya Keluaran 16 ayat 29, ayat tema kita dalam renungan sebagai ayat terakhir ini. Mana dan Sabat. Perhatikanlah, Keluaran 16 ayat 29, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Jika kita setia dalam pemeliharaan hari Sabat, ingatlah Allah akan setia untuk memelihara hidup kita. Jika kita setia untuk menuruti firman-Nya, mengikuti perintah-Nya, mengikuti hukum-Nya, termasuk hukum hari Sabat, dalam penyembahan perbaktian padanya di hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu, pastikan bahwa iman kita kepada Tuhan, Allah sanggup untuk memelihara hidup kita. Apapun keadaan hidup yang kita hadapi, Dia akan pelihara kehidupan masing-masing kita. Saya ingin menutup dengan memberikan ilustrasi singkat pengalaman dari masyarakat di pedalaman Sungai Memberamo di Kabupaten Sarmi. Ini adalah sebuah saksi hidup. Saya tidak menjadi saksi hidup, tapi diceritakan kepada saya pengalaman ini pada waktu saya berkunjung. Tahun 1980 sampai tahun 1990, di dataran Sungai Memberamo, Kabupaten Sarmi sekarang ini sampai dengan Memberamo Raya, pemerintah pusat mengeluarkan status DOM, daerah operasi militer. Dan pada tahun 1960-an, gereja Advent tumbuh subur di dataran ini, Sungai Memberamo sampai di Kabupaten Sarmi. Oleh karena kita punya seorang misionari, Gottfried Osterwald, seorang antropolog gereja Advent, yang tiba di tempat ini. Kemudian dengan pendekatan antropologi, dia sanggup untuk memenangkan banyak sekali. Kita punya banyak sekali gereja-gereja di setiap kampung dan dibuka lapangan-lapangan terbang. Ada kisah tentang 3 orang bapak, di mana mereka ini pemelihara Sabat yang setia. Lalu oleh karena di seluruh kampung ini dicap sebagai mengikuti kelompok yang disebut dengan Organisasi Papua Merdeka, sehingga operasi Tumpas itu datang. Termasuk 3 bapak ini ditangkap, lalu mereka semua dimasukkan di sebuah tempat pengasingan dengan setiap hari mereka bekerja untuk memotong kayu dan membangun rumah-rumah pos-pos bagi para tentara. Kemudian tiba pada hari Jumat, 3 bapak ini saya tidak perlu sebut nama mereka karena mereka juga sudah almarhum. Mereka katakan bahwa besok kami tidak bisa kerja. Pada waktu besok hari Sabat pagi, sebagian yang ada di tahanan ini diperintahkan oleh pasukan Kopassus dengan todong senjata untuk pergi bekerja. Pekerjaan mereka adalah tebang ini pohon. Tapi ini 3 bapak tidak mau. Mereka bilang tidak, hari ini kami tidak mau kerja. Pada waktu mereka tiba, lalu ini seorang anak buah ini yang mengawal mereka dengan senjata, dia lapor sama komandannya. Dia bilang, komandan, ada 3 orang tidak mau kerja. Tidak mau kerja. Kenapa tidak mau kerja? Ini harus mereka kerja. Jangan mereka lari. Lalu dia kembali, komandan datang, keluar. Waktu keluarkan mereka dari tempat yang ditahan di tengah hutan ini, dia tanya, komandan tanya sama mereka, kenapa kamu tidak kerja? Mereka jawab, hari ini kami punya hari ibadah. Ini hari Sabtu kami ibadah. Tidak, kamu tidak boleh, harus kerja. Jadi dengan senjata ditodong di kepala mereka, 3 orang ini kemudian menuju ke tempat di mana bekerja.
Mereka dipisahkan jauh dari tempat mereka bekerja dengan teman-teman yang lain yang juga berada di tahanan. Lalu dikasih sama mereka sebuah alat potong yang sudah canggih waktu itu adalah chainsaw. 3 bapak ini kemudian berdoa di bawah pohon besar. Tuhan, hari ini hari Sabat. Situasi yang ada kami tidak bisa untuk mengelak. Kalau kami lari, kami mati. Tapi kami tahu bahwa hari Sabat kami tidak boleh bekerja. Ampuni kami jika kami sudah salah. Sesudah itu, komandan katakan begini sama mereka. Arah pohon yang kamu mau tebang ini jatuh di mana? Lalu mereka katakan, kalau perhatikan arah angin dan di atas pohon ini ada banyak tali-tali. Jadi mereka tentukan arah bahwa pohon ini akan jatuh ke sebelah arah barat. Lalu komandannya ini berdiri di arah sebelah timur. Dia bilang, oke, sekarang kamu chainsaw ini, potong di pohon. Jadi mereka start itu chainsaw, kemudian potong dengan senjata diarahkan pada mereka. Jangan sampai mereka lari. Pada waktu mereka potong di pohon, sampai sudah posisi untuk jatuh, mereka berhenti. Arah pohon itu dia mulai jatuh ke arah barat. Belum sampai sekian derajat, tiba-tiba pohon itu berbalik. Dan pohon itu berbalik jatuh tepat pada komandan dan prajurit yang menjaga mereka itu jatuh, tindis mereka mati. Ketiga ini dalam keadaan takut. Tapi mereka hanya bisa berdoa dengan linangan air mata. Tuhan, terima kasih karena Engkau lindungi kami. Informasi itu disampaikan sampai di kecamatan. Singkat cerita, 3 bapak yang setia di hari Sabat ini dipanggil, kemudian dikatakan, kamu tidak boleh ditahanan, kamu pulang. Karena hari Sabat itu hari yang kamu sembah dan sudah terjadi sebuah pelanggaran di sana. Saya pada waktu kunjungan ke Sarmi, kemudian saya dengar kisah ini. Diceritakan bagaimana ketiga bapak dalam kesetiaan mereka pada hari Sabat. Allah akan melindungi umatnya dalam situasi apapun bila mana kita setia kepada Tuhan. Ingatlah, kita akan menghadapi tantangan penganiayaan bukan karena hal yang lain, tapi ujian iman terbesar dan taruhannya adalah nyawa kita adalah hari Sabat. Untuk itu, kita tidak akan buat keputusan untuk sesuatu yang vital di hari esok kalau bukan dari sekarang kita tidak setia. Kalau kita setia dari sekarang, maka keputusan soal kesetiaan di hari Sabat akan menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan, apapun, bahkan nyawa taruhannya. Kiranya Tuhan akan berkati kita memasuki Sabat ini. Pastikanlah bila kita setia dalam pemeliharaan Sabat, Allah akan setia untuk memelihara kita, melewati semua masa-masa sukar, bahkan juga pada akhirnya yang memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan berkati kita, biarlah berkat Sabat menjadi bagian kita sekalian. Adalah doa dan harapan saya. Amin.